Bismillahirrahmanirrahim. Pokok kekeliruan kelompok Jahmiyah, dia mengingkari seluruh nama dan sifat Allah. Dia mengingkari seluruh nama dan sifat Allah, kecuali satu sifat saja, sifat al-wujud. Sebab dia tidak berani berkata Allah tidak ada. Al-wujud kan artinya sifat ada. Iya. Selain daripada itu dia ingkari semuanya. Bersamaan dengan itu sudah menunjukkan kontradiksinya. Lo yang lain kenapa kamu nafikan dari Allah? Jahmiyah berkata, kalau saya katakan misalnya Allah itu mendengar, makhluk juga mendengar. Dan saya sucikan Allah, disamakan dengan makhluk. Kalau begitu sama saja, makhluk ada, Allah juga ada. Kenapa kamu tetapkan ada? Jelas ya? Kontradiksi. Harusnya tidak ada masalah. Adanya kesamaan dalam penamaan tidak menunjukkan kesamaan pada hakikatnya. Ini ada Muhammad, situ Muhammad, Muhammad, namanya sama, orangnya beda. Makhluk saja seperti itu. Apalagi antara makhluk dan yang mencipta pasti tidak sama. Walaupun ada keserupaan dalam nama sebagian hal, tapi pada hakikatnya pasti tidak sama. Itu cara berpikir logis di tengah orang-orang yang berakal. Dan itulah jalannya ahli sunnah. Ini dasar pemikiran pokoknya orang Jahmiyah. Yang kedua, orang Jahmiyah yang mengatakan Al-Quran itu makhluk. Itu kelompok Jahmiyah. Bercabang dari situ nanti ada bid'ah lafdiyah, ada bid'ah al-waqifah. Itu dari bid'ahnya Jahmiyah semua. Dan itu akan datang nanti pembahasannya, kita kaji di penjelasan buku akidah berikutnya. Dan orang Jahmiyah mengatakan bahwa Allah itu tidak beristiwa di atas arsy. Istiwa bermakna istaula. Itu kelompok Jahmiyah. Dan orang Jahmiyah mengatakan Allah berada di semua tempat. Dan orang Jahmiyah menyimpang di pembahasan iman. Di pembahasan iman, Jahmiyah itu murji'ah paling ekstrim. Murji'ah paling ekstrim. Karena iman itu cukup ma'rifah, mengenal saja, mengetahui. Iya. Makanya bagi orang-orang Jahmiyah, Fir'aun juga bisa mukmin. Bisa mukmin. Baik. Kemudian di pembahasan takdir, Jahmiyah ini adalah kelompok Jabriyah paling ekstrim. Dia katakan semua perbuatan makhluk yang zahir dan batin, hakikatnya Allah yang melakukannya, zahir dan batin. Itu Jabriyah ekstrim namanya. Dan orang-orang Jahmiyah, mereka ini yang mengingkari bahwa sorga dan neraka itu kekal. Dan orang-orang Jahmiyah mengingkari Allah akan dilihat pada hari kiamat. Itu dari pokok-pokok penyimpangan kelompok Jahmiyah. Iya. Karena dasar pemikiran Jahmiyah ini yang memang seperti itu, dan dia di dalam pemahamannya menggunakan ilmu filsafat, akhirnya mempengaruhi banyak kelompok yang menyimpang setelahnya. Karena itu kata Ibnul Qayyim rahimahullah, walidha taqassamatit tawaifu qawlahu wa tawarathuhu irtha disahmani lam yanju turran min aqwalihi siwa ahli al-hadithi wa syi'atil qur'ani. Kata beliau, karena itu kelompok-kelompok yang menyimpang setelah Jahmiyah itu kayak membagi-bagi, saling mewarisi pendapatnya Jahmiyah, seperti orang yang mengambil hak warisan. Tidak ada yang selamat dari pemikiran Jahmiyah ini kecuali satu saja, ahli hadits dan pengikut Al-Quran. Itu adalah ahli sunnah wal jamaah. Adapun kelompok-kelompok yang lain pasti ada pengaruh dari pemahaman Jahmiyah, termasuk kelompok Asy'ariyah. Di banyak usul terpengaruh dengan pemahaman Jahmiyah. Di Jabriyah ada pengaruh, di pembahasan takdir terpengaruh dengan pemahaman Jahmiyah. Di pembahasan iman terpengaruh dengan pemahaman Jahmiyah. Di pembahasan takdir terpengaruh dengan pemahaman Jahmiyah. Ya, orang-orang Asy'ariyah. Dan ini rinciannya panjang ya.
untuk diuraikan. Jadi itu kesesatan kaum Jahmiyah.